Halo Sobat Koi, jumpa lagi dalam Kolam Koi Adi, channel yang membahas seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Bagi Anda yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi seputar kolam koi dan koi kesayangan kita. Pada video ini, saya akan membahas mengenai bom amonia dan cara mengatasinya. Ada beberapa penyebab bom amonia, seperti yang pertama, overpakan. Pakan adalah sumber utama penghasil amonia. Pemberian pakan yang terlalu banyak dan tidak langsung dihabiskan oleh koi akan menghasilkan banyak amonia di dalam kolam. Koi yang terlalu banyak diberi pakan tentunya juga akan menghasilkan banyak kotoran, yang juga akan menjadi sumber amonia. Yang kedua adalah gagal filtrasi. Penataan filter dan penggunaan media filter yang buruk akan menyebabkan kegagalan sistem filtrasi di dalam kolam kita. Kotoran ikan dan sisa pakan yang masuk ke chamber filter tidak dapat diurai dengan maksimal oleh bakteri biologis yang ada di filter chamber biologis. Sehingga air dari chamber filter yang dialirkan kembali ke kolam utama masih memiliki kandungan amonia yang tinggi dan dapat meracuni kolam utama kita. Penyebab yang ketiga adalah periode backwash yang terlalu lama. Anda harus memahami kondisi kolam dan chamber filter di kolam Anda. Idealnya kapasitas chamber filter adalah 30% dari kapasitas kolam total. Waktu ideal melakukan backwash sangat bervariasi, ditentukan oleh banyak faktor seperti kapasitas chamber filter, kapasitas kolam, jumlah dan ukuran ikan yang ada di kolam, serta intensitas pemberian pakan di kolam, dan jenis media filter yang digunakan di chamber filter. Apabila Anda terlambat melakukan backwash, maka chamber filter akan bekerja lebih berat dan tidak dapat bekerja optimal untuk mengurai amonia. Penyebab yang keempat adalah cara backwash yang salah. Pada saat melakukan backwash juga perlu diperhatikan supaya saluran ke kolam utama ditutup terlebih dahulu untuk sementara. Hal ini dimaksudkan supaya kotoran yang ada di chamber filter dapat dibuang secara langsung ke saluran pembuangan dan tidak teralirkan kembali ke dalam kolam utama kita. Saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengendalikan bom amonia yang diakibatkan oleh cara backwash yang salah. Seperti biasa, pada saat melakukan backwash rutin, saya hanya mengeluarkan dan membersihkan media filter di chamber filter mekanis. Setelah media filter mekanis dikeluarkan dan membuka jalur pipa pembuangan, ternyata ada kesalahan fatal yang saya lakukan, yaitu lupa menutup jalur pipa menuju kolam utama. Seperti yang Sobat Koi lihat pada video ini, dengan cepat air di kolam utama menjadi coklat karena banyak kotoran yang masuk ke kolam utama, dan pastinya kadar amonia di kolam utama meningkat secara drastis. Perilaku ikan di kolam utama menunjukkan tanda-tanda bahwa ikan tersebut mulai stres. Bahkan beberapa ikan melompat ke atas beberapa kali, seolah tidak nyaman dan ingin segera meninggalkan lingkungan kolam yang tercemar amonia tersebut. Apabila Sobat Koi mengalami hal tersebut ataupun mengalami bom amonia yang disebabkan oleh faktor lain, jangan panik, segera lakukan beberapa langkah berikut ini. Yang pertama, segeralah tutup saluran pipa menuju kolam utama apabila Sobat Koi masih melakukan proses backwash supaya kadar amonia di kolam utama tidak semakin meningkat. Yang kedua, segera berikan garam ikan ke kolam utama secara bertahap untuk membantu menurunkan tingkat stres ikan di kolam. Pada saat kejadian, saya memberikan garam ikan dengan takaran 500 gram per 1 ton air. Garam ikan dapat membantu menyeimbangkan sistem osmoregulasi di dalam tubuh ikan sehingga ikan menjadi lebih tenang terhadap perubahan kondisi lingkungan di sekitarnya. Yang ketiga, segera tingkatkan dripping di kolam utama dengan tujuan supaya air yang baru mengalir lebih segar masuk ke kolam utama dan menurunkan kadar amonia yang ada di kolam utama secara bertahap. Yang keempat, segera tingkatkan aerasi di kolam utama karena amonia yang tinggi di kolam utama menyebabkan kadar oksigen turun secara drastis. Kadar oksigen yang rendah akan membuat ikan menjadi mudah stres. Air baru yang kita suplai melalui proses dripping masih mengandung sedikit oksigen, sehingga perlu dibantu oleh aerasi yang kencang untuk segera meningkatkan kadar oksigen terlarut di dalam air.
Segera selesaikan proses backwash yang Anda lakukan supaya sistem filtrasi bisa segera berjalan kembali. Dan amonia yang ada di kolam utama bisa segera diproses oleh bakteri biologis dan kadar amonia di kolam utama turun mendekati nol. Setelah semua langkah penanganan tersebut dilakukan, maka kolam utama dapat normal kembali. Pada kasus yang saya alami, dalam waktu tidak sampai 1 jam. Kolam utama sudah menjadi jernih kembali, dan ikan sudah menjadi tenang karena kadar amonia di dalam kolam sudah normal kembali. Akan lebih baik apabila setelah dilakukan penanganan tersebut, ikan kita puasakan terlebih dahulu selama 1 hari, supaya bakteri biologis di chamber filter biologis tidak bekerja terlalu berat dan filtrasi dapat berjalan lebih maksimal dalam mengurai amonia. Karena bakteri biologis yang ada di chamber biologis membutuhkan waktu untuk mengolah amonia menjadi lebih netral lagi sebelum dialirkan kembali bersama air menuju kolam utama. Itulah beberapa penyebab terjadinya bom amonia dan langkah penanganan yang dapat kita lakukan berdasarkan pengalaman yang saya alami. Semoga informasi ini bermanfaat dan kolam serta koi kita selalu sehat dan berbahagia. Jika ada saran dan pertanyaan, jangan segan untuk komen ya Sobat Koi. Jangan lupa subscribe dan share channel ini, serta nantikan informasi berikutnya seputar kolam dan koi kesayangan kita. Terima kasih.